disebut juga sebagai transportasi. Di dalam gedung itu kan ada yang vertikal ya, ada yang vertikal itu ada yang namanya eskalator, ada lift, kemudian ada juga travelator yang biasa sering ditemui di bandara ya untuk mobilisasi barang ya, biasanya barang dan peralatan. Nah, itu kan banyak ya komponen yang ada di dalam bangunan itu. Jadi ada utilitas di dalamnya. Termasuk juga seperti belalai apa ya yang namanya itu, yang di bandara itu. Jadi kalau ada pesawat jadi langsung ada belalai, ada lorong gitu yang bisa langsung masuk ke pintu pesawat. Jadi sistem perkuliahannya seperti waktu, kalau tidak salah waktu itu tidak tatap muka juga ya, waktu pandemi kalau tidak salah. Jadi setengah semester pertama akan biasa ada pemaparan dari dosennya yang dulu itu Pak Udi ya. Nah, kemudian setengah semester lagi dilanjutkan mengenai karena banyak itu dan bisa diambil beberapa judul ya, yang mana satu kelas ini dibuat per kelompok ya. Jadi ada satu judul misalnya anggota kelompoknya, kalau tidak salah ini 24 ya Anang ya. 24 mahasiswa. Jadi mungkin maaf. Agak kurang sehat nih badannya, serang flu. Jadi seperti UBG ya. Jadi membuat makalah nanti dipaparkan tiap kelompok. Jadi akhirnya nanti diskusi ya, diskusi tanya jawab, kemudian hasil diskusinya dilampirkan pada makalahnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bahan ujiannya, nah diambil dari itu lagi. Gitu. Barangkali sampai di sini bisa dipahami Anang atau Dito ya, Dito atau Selsa. Selsa, iya yang kemarin. Ya, bisa Pak. Nah, nanti seperti biasa tugas Anang atau Dito ya, kelompoknya dibagi nama kelompok, kemudian judulnya, pertemuan atau misalnya minggu depan mulai pemaparan. Nah, bisa dilakukan siapa dulu yang maju, yang jelas tiap pertemuan itu ada yang memaparkan, baru didiskusikan. Nah, adapun judul-judulnya yang bisa diambil, bisa dicatat oleh Anang ya, atau Dito ya, mengenai sistem proteksi terhadap bahaya kejahatan ya. Sistem proteksi terhadap bahaya kejahatan atau yang dikenal dengan nama CCTV. Nah, di situ jadi tidak hanya nanti di dalamnya tidak hanya karena ini kan kaitannya dengan manajemen pemeliharaan. Nah, jadi ditekankan terhadap sistem pemeliharaannya bagaimana, kemudian supaya tidak tersambar petir. Nah, jangan sampai seperti yang diberitakan ya, ada CCTV tidak ada padahal untuk barang bukti, hingga
tidak bisa ditangkap ya, tidak bisa ditangkap gambarnya karena kameranya misalnya tersambar petir. Nah, itu kan harus komplit mengenai sistem groundingnya. Jadi groundingnya juga harus diperhatikan ya. Yang mana di sini kan kalau grounding tentu persistensi dari groundnya itu, groundingnya apakah memenuhi atau tidak. Jadi mengenai CCTV atau sistem proteksi terhadap bahaya kejahatan ya. Kemudian sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran. Nah, kalau sistem proteksi terhadap kebakaran berarti kan mesti ada misalkan kalau suatu bangunan gedung, kalau apartemen apalagi gedung bangunan tinggi itu menjadi kewajiban ya pengelola gedung itu harus ada sistem proteksi kebakaran atau yang namanya hidran atau semacamnya. Termasuk kalau yang hidran itu kan proteksi kebakaran aktif ya. Terus ada mungkin untuk proteksi kebakaran atau sistem pemagaran sistem penangkal kebakaran ringan misalnya APAR dan sebagainya, macam-macam pemakaiannya juga harus disesuaikan. Nah, termasuk sistem pengelolaannya seperti apa. Kemudian untuk perawatan bangunan sendiri kan kalau bangunan tinggi tentu harus ada peralatan yang mendukung untuk perbaikannya ya, perbaikan terutama mengenai misalkan pengecatan ulang bagian eksterior misalnya ya. Nah, di situ ada yang namanya alat bantu untuk pengecatan bagian eksterior itu adalah gondola. Nah, jadi itu gondola bisa dibuat suatu bahan atau judul. Nah, ya kaitannya dengan yang ada di lapangan, bangunan gedung itu ada yang dipersiapkan dan ada juga yang tidak dipersiapkan gondola tersebut. Nah, kalau dipersiapkan, tentu struktur bangunan gedungnya atau kelengkapan biasanya di bagian atap itu sudah ada relnya ya untuk penempatan gondola. Nah, baru ada carriage-nya ya atau ada keretanya yang menggantung begitu. Nah, cara perawatannya seperti apa? Karena kan gondola ini memang sering digunakan dan tentu harus dirawat. Jangan sampai nanti pas mau dipakai, misalnya gondolanya itu rusak dan bisa mengakibatkan pekerjanya itu bisa jatuh ya di ketinggian misalnya sekian puluh meter atau bahkan sekian ratus meter dan sebagainya. Itu bisa diambil suatu judul. Nah, untuk yang lainnya, untuk perkembangan lainnya, misalkan untuk perawatan, kan sekarang itu, maaf, ya baik. Nah, sekarang itu mungkin rekan-rekan semua juga ya pernah melihat berita di televisi itu ada sudah mulai beralih dari bahan bakar minyak ke kalau listrik kan bukan bahan bakar ya. Jadi penggunaan tenaga listrik seperti halnya kendaraan ya. Rolls Royce itu sudah di akhir tahun 2023 kalau tidak salah di berita sudah bisa dipasarkan itu mobil Rolls Royce yang bertenaga baterai ya, bertenaga listrik. Nah, untuk rumah pun mungkin itu kebutuhan listriknya itu bisa dimanfaatkan panel surya dan sekarang sudah cukup banyak ya di pasaran
mengenai panel suryanya. Jadi tinggal merakit kemudian berapa watt yang diinginkan. Nah, satu panel suryanya itu misalnya ada yang sekian watt, jadi tergantung dari kebutuhan kita. Nah, untuk merubah dari arus DC ke arus AC itu ada inverter tersendiri. Nah, ini pun kaitannya karena kita berbicara atau di mata kuliah mengenai manajemen operasi pada bangunan gedung, itu tentu untuk perawatannya seperti apa supaya panel surya tersebut tidak rusak, tidak cepat rusak lah minimal. Kalau rusak sih pasti ada batas waktunya ya, ada lead time-nya, jadi ada masa hidupnya ya. Nah, kita mengupayakan supaya komponen yang ada di dalam bangunan gedung itu supaya lebih awet, bisa lama. Nah, pengelolaannya seperti apa? Tentu di situ kaitannya dengan umur pakai ya, masa pakai. Nah, kita yang orang teknik sipil ini ya, terutama untuk jurusan TPG ini itu lebih tepatnya. Jadi yang mengelola di dalam satu bangunan gedung sebagai manajer di bangunan gedung itu ya orang TPPG ini yang bisa mengelola, bisa mengaplikasikan mulai dari pengetahuan umum mengenai peralatan atau bahan yang ada di dalam komponen bangunan gedung tersebut. Nah, mungkin itu yang sebagai bisa dikatakan sebagai pendahuluan ya. Barangkali dari rekan-rekan ada yang belum memahaminya. Yang jelas modelnya model waktu di mata kuliah utilitas bangunan gedungnya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau belum memahaminya, silakan. Silakan Dito atau Anang. Dari saya juga sudah cukup terbayang, Pak. Terbayang ya, soalnya sama kan dengan yang kemarin waktu BG kan? Ya, Pak, mungkin ya lebih mendalam juga ya, Pak. Nah, cuma ya diharapkan untuk kalau yang UBG kan hanya mungkin selintas gitu ya. Nah, sekarang lebih mendalam diulik bagaimana kaitannya dengan perawatannya. Itu kan memang meskipun toh nantinya nggak akan terjun langsung ya, tidak terjun langsung dan tidak langsung menangani masalah perbaikan atau penanganannya, perawatannya, tapi dipahami lebih dalam gitu. Kalau yang kemarin mungkin waktu di utilitas itu mungkin selintas, sekarang lebih diperdalam mungkin ke bahan-bahannya yang ada di dalamnya ya, spesifikasi teknik dari bahan-bahan itu sendiri. Baik, barangkali yang lainnya selain Anang. Dito, mana Dito? Udah lama nggak ketemu Dito. Selsa, gimana Selsa? Udah bisa dipahami? Insya Allah Pak, dipahami. Baik. Selsa kan udah dulu juga ya waktu utilitas ini kebanyakan yang kemarin. Vera gimana? Jumlahnya itu 20 berapa? 24 ya? Iya, Pak, 24, Pak. Hadir semua kebetulan di sini kelihatan komplit ya. Melani, Perel, Gina, Gabriela. Ya. Mungkin ada yang sudah kerja atau pada udah kerja nih?
mayoritas sudah pada kerja, Pak. Kenapa? Kayaknya Dito sudah mayoritasnya udah pada kerja, Pak. Oh, sudah pada kerja, alhamdulillah, syukurlah ya. Jadi Alhamdulillah. ya, kerjanya di luar kota atau masih di lingkungan di Kalau Bandung? saya sendiri di Manado, Pak. Waduh, di Manado jauh-jauh. Iya. Bingung nih. Kalau luring gimana ya, Pak? Waduh, iya. Makanya aduh. Iya. Ya, ya nggak apa-apa Karena lah ya. ada perpanjangan sampai Desember lagi. Apanya? Pekerjaannya dapat limpahan perpanjangan sampai Desember. Baik, nggak apa-apa, mumpung masih muda lah ya. Mumpung masih muda dimanfaatkan. Benar. Jadi akan terasa manfaatnya ketika misalnya sekarang melanjutkan lagi. Nah, jangan berhenti lagi nanti setelah selesai misalnya di D4-nya, lanjutkan lagi kalau ada yang apalagi ada peluang di MTRI lagi sekalian. Itu ya akan lebih baik lagi gitu kan, jadi menerus dari dari produk Polban semua gitu. Mulai dari D3 kemudian D4-nya kemudian ke MTRI-nya. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahannya lebih giat lagi dan pada maju semua. Sapli udah kerja belum? Sapli, Putri, Nida. Manado jauhnya, Manado. Oh, jadi Manado ya, Sugihartono-nya. Iya, Pak, alhamdulillah. Kalau Anang kerja di mana, Anang? Kalau saya belum, Pak. Belum, nggak Iya, apa-apa. belum. Ya biar fokus, nggak apa-apa. Itu kan istilahnya rezekinya kan beda-beda. Ada yang langsung kerja dan biar tidak ini. Jadi yang kemarin pun waktu yang RPL itu yang ada dari Bali, ada juga yang kerja di Palu juga ada. Ya alhamdulillah selesai juga. Dito gimana? Kalau Dito kerja udah belum? Gitu. Ya silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, tapi udah yakin pada sudah memahami, soalnya sama dengan polanya lah dengan yang waktu waktu di UBG. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ya untuk pertemuan saat ini ya, mungkin dicukupkan sampai di sini. Nah, mulai dari sekarang, siap-siap bikin makalahnya, kemudian minggu depan mungkin di waktu yang sama ya, seperti malam seperti ini, baru kita diskusikan dan kita paparkan ya. Mungkin itu yang bisa saya disampaikan malam ini. Dan mungkin kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan, ya Pak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat dan mudah-mudahan Bapak juga bisa cepat sehat seperti biasanya. Sekarang agak sedikit serak gitu ya. Begitu, silakan. Mohon maaf apabila ada yang kurangan ya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Mohon labnya. Baik, Pak.